Hai Conference, balik lagi di Bincang Bareng Ilkom, obrolannya anak komunikasi yang udah pastinya seru, informatif, dan kekinian. Nah, di episode kali ini guys, kita bakalan ngebahas tentang event kece yang lagi rame banget dibincangin, khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau yang biasa kita singkat PTMA. Yap, kita bakalan ngebahas tentang Silat Apik 2025. Tapi silatnya bukan silat olahraga ya, for conference. Kita bakalan ngebahas silat apik, yaitu silaturahmi asosiasi prodi ilmu komunikasi. Nah, di sebelah aku nih udah ada panitianya langsung nih teman-teman. Boleh Bapak Ibu, boleh disapa teman-temannya. Halo. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bapak dan Ibu nih? Sehat. Sehat, Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa sih Bu sama menjadi panitia nih? Sibuk banget pasti ya Bu ya? Lumayan sih, karena memang bentrok sama beberapa kegiatan dan agenda yang lain gitu. Iya. Tapi kita bawa santai aja ya. Bawa santai. Teman-teman yang lain juga di sini banyak tuh panitia yang sibuk juga. Ikutan sibuk ya Bu ya, teman-teman panitia yang lain Iya, ya. karena ini gawean dosen dan juga mahasiswa. Kolaborasi. Kolaborasi, benar. Oke teman-teman, supaya kita makin paham nih tentang silat apik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung mulai aja. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak Ibu, aku mau nanya ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, pertanyaan pertama, boleh dong Ibu dijelasin sedikit tentang silat apik itu apa sih Bu, dan kegiatannya tuh kayak ngapain aja sih? Oke, baik. Makasih ya Zara. Saya belum mengenalin diri, nggak apa-apa. Iya, betul. Iya, saya kebetulan kami tim bareng ya. Jadi di kepanitiaan Pak Iqbal ini di bagian PJ acara untuk lomba gitu. PIC. Betul, seperti itu. Kemudian kalau saya mungkin lebih ke umum ya, untuk kegiatan umum. Jadi teman-teman gini, untuk silat apik itu kan kayak akronim sebenarnya. Jadi kegiatan dari APIK PTMA atau Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi yang berlangsung setiap periode tertentu. Jadi kalau kemarin terakhir itu di UMS, kegiatannya apa? Yaitu silaturahim asosiasi. Jadi di situ ada kegiatan tridharma dosen, ya tridharma perguruan tinggi dosen. Kemudian kalau mahasiswanya ada pelatihan, workshop, kemudian lomba-lomba seperti itu. Itu deh ya. Isinya kayak berbagai macam lomba-lomba ya Ibu ya. Ya, Kalau boleh salah tahu satunya. kenapa sih Bu kok namanya apik? Oke, namanya apik ya. Iya. Jadi sebenarnya kita harusnya nanya ke yang punya itu ya, yang mendirikan ya, foundernya. Iya. Ya, tapi mungkin kalau lihat dari segi filosofisnya apik itu kan bagus ya, baik gitu. Jadi kenapa namanya apik ya, akronim tadi gitu, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi PTMA-nya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah gitu. Jadi akronim bahwa di situ PTM itu yang punya prodi Ilmu Komunikasi sama KPI itu bergabung di situ gitu. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih Bu awalnya acara ini dibuat tuh apa sih Bu? Kayak tujuannya tuh apakah biar mahasiswa itu jadi lebih aktif untuk mengikuti lomba kah atau kayak gimana Bu? Oke. Jadi sebenarnya itu ada satu bisa dibilang event ini tuh jadi momentum untuk teman-teman dalam berkolaborasi. Kalau mahasiswanya kita berharap bisa meningkatkan satu keunggulan, yaitu prestasi. Jadi baik tingkat nasional maupun internasional, seperti itu untuk mahasiswanya. Jadi ada pelatihan, kemudian juga ada kompetisi lomba-lombanya. Dosennya biasa di kegiatan tersebut ada juga upgrading, kayak misalnya pengelolaan jurnal, kemudian juga ada workshop buat dosen, internasionalisasi PT, kemudian juga ada kerjasama sama beberapa lembaga atau PT luar negeri. Nanti forumnya tuh di situ, seperti itu. Jadi ada koordinasi dosennya, mahasiswanya juga ada koordinasi seperti itu. Tapi khusus untuk ilmu komunikasi gitu ya Bu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Komunikasi dan mungkin KPI ya, komunikasi penyiaran Islam. Ya. Nah tadi kan kita udah ngebahas lomba-lomba nih ya Pak ya. Yap. Dan Bapak kan sebagai PIC di sini. Betul. Betul banget. Bapak boleh dong Bapak dijelasin nih ada
kayak kegiatan lomba-lombanya tuh apakah bisa dibuka untuk umum, untuk yang di luar komunikasi, atau hanya untuk khususnya ilmu komunikasinya aja? Ya, prioritasnya sih untuk pendidikan ilmu komunikasi ya, Bu ya. Jadi pendidikan ilmu komunikasi di dalamnya kan kita ada prodi humas, ada DKV dan turunannya seperti itu. Ya, tentunya biasanya masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin tapi di setiap universitas fakultasnya namanya beda-beda ya. Nah, tentunya kita fokusnya ke prodi ilmu komunikasi dan turunannya itu. Dan turunannya itu. Iya, betul banget. Nanti ini ada lombanya tuh luar biasa, ada banyak banget. Kita ada 2 macam lomba. Lombanya itu ada lomba akademik dan lomba non akademik. Oh, jadi udah lengkap ya itu Pak? Lengkap udah ada banget. akademiknya, sudah Iya. ada non akademiknya. Betul banget, karena kan biasanya kita tuh punya skill nggak hanya di skill akademiknya aja. benar. Ya, non akademiknya ternyata anak ilmu komunikasi juga banyak banget. Jadi perlu kita salurin dan perlu dikompetisikan supaya kita dapat nanti portofolionya tuh bagus ketika lulus. Gitu ya. Ketika lulus tuh udah ada portofolio yang benar bagus banget. gitu. Ya. Oh, iya. Untuk lomba di akademik dan non akademiknya tuh ada apa aja sih Pak kira-kira? Nah, untuk lomba akademiknya ini ada lomba content creator, kemudian lomba fotografi, lomba iklan layanan masyarakat, lomba PR campaign, kemudian lomba reportase. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga sering punya banyak sekali skill di Skills. itu ya. Betul. Nah, itu yang akademik. Nah, yang non akademiknya itu ada 3, ada lomba baca puisi, Iya. kemudian ada lomba fashion show, ya, fashion show. terus ada lomba solo vokal. Solo vokal. Ya, itu semuanya berkaitan dengan lingkup ilmu komunikasi ya. Bener banget, Gitu. apalagi yang fashion show gitu ya Pak ya, Ya. buat cewek cowok yang anak ilmu komunikasi kan terkenalnya kayak stylish banget ya Pak. Bener Kalau banget. kampus tuh ya. Bener. Beda sama prodi yang lainnya kayak yang rapi Ya. gitu kan Pak ya. Kayak fashion show udah itu Kita lebih akulturasi. mengangkat budaya ya, pengennya bener. tuh karena kita sesuai dengan tema Bu Ida ya. Kita temanya adalah apa Bu? Tentang Bu? Tema. mengangkat Kita kalau tema besarnya sih tentang komunikasi inklusi berdasarkan nilai lokal di era digital sekarang, itu tema Betul. utamanya gitu. Tapi kita karena digitalisasi itu kan memungkinkan publikasi yang luas dan sebagainya gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan era digital sekarang tapi juga mengangkat kearifan lokal, budaya lokal seperti itu. Iya. terutama karena kita tempatnya ada di Cirebon, Iya. diangkat dong lokal Cirebonnya. Ya Pak ya, Betul. budaya yang ada di Cirebonnya. Iya, bener banget. Wah, keren banget sih ini Pak, acaranya udah pasti bakalan kayak kebayang gitu. Apalagi Ya. udah ada fashion show-nya, udah ada fashion show dan udah ada tes vokal, itu kayak Betul. wah, keren banget. Terus Bapak dan Ibu boleh nggak sih diceritain nih rangkaian acaranya dari awal sampai akhir itu kayak gimana sih Bu? Oke, jadi rencananya kita ada 3 hari ya, dari tanggal 22 sampai 24 Juni. 22 tuh diawali dengan pengabdian dulu. Jadi kami para dosen ada registrasi awal, kemudian pengabdian di desa binaan seperti itu di daerah sekitar Cirebon sih, cuma agak geser dikit ke Kuningan gitu, karena memang di situ daerah binaan kita gitu ya, untuk mengadakan pengabdian tentang komunikasi bencana. Kemudian besoknya hari Senin pembukaan acaranya gitu. Jadi acara seminar nasional itu di Senin pagi. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi call for paper. Jadi bagi mahasiswa dan juga dosen. Nah, itu kebetulan yang ikut tentang tema ini nggak cuman dosen mahasiswa PTM aja. Ternyata yang call for paper tuh ada juga dari kampus lain seperti itu. Jadi kampus lain tuh bisa gabung ikut di lomba yang call paper ini ya Bu? Betul. Iya. Itu yang pertama, yang kedua ya. Kemudian yang ketiganya nanti ada juga sesi presentasi call for papernya. Kemudian dosen-dosen yang pengelola jurnal itu ada sesi terpisah untuk pelatihan, kemudian juga ada koordinasi program para pengurus APIK gitu ya. Kemudian nanti malamnya kita ada kayak semacam malam ramah tamah untuk pentas budaya. Di hari yang sama juga ada workshop. Jadi workshop untuk mahasiswa dibuka di hari Senin seperti itu. Nanti lomba dimulai juga, biasa kelompok per kelompok gitu. Jadi nanti ada kolaborasi dari PTM untuk berkelompok, kemudian mereka buat project terkait lomba itu. Tapi diawali dengan workshop singkat dulu. Jadi nanti bisa lebih mungkin yang namanya silaturahim ya. Jadi kita nggak sendiri-sendiri, nggak kampus A lawan kampus B gitu ya. Tapi kita justru gimana semangatnya bareng-bareng untuk bisa menghasilkan project yang nanti projectnya itu dilombakan
Dan kebetulan memang dari ini sudah tergabung sekitar 21 atau 22 kampus PTMA se-Indonesia. Wow, se-Indonesia sudah ada 21 kampus yang sudah tergabung Ibu. Mulai dari ada dari Maluku, Buton, kemudian kalau di Jawa ada UMY, UAD, UMM, kemudian juga UMS, UMJ dan banyak lagi sih. Masih banyak ya Bu ya universitas lainnya yang ada di luar pulau dan yang ada di dalam pulau Jawa itu ya Bu ya. Dan lombanya ini nggak cuma di nasional ya, Oh iya Pak. tapi internasional. Wow, Gitu. internasional. Jadi buat apa namanya yang PTMA yang ada di luar negeri sana ya Bu ya. Mitra Mitra, ya, PTMA. Jadi mitra. beberapa kampus Betul. luar yang jadi mitra kami yang juga mengirimkan mahasiswanya seperti Iya, jadi kita nanti berarti sertifikat atau penghargaannya itu internasional. Internasional. Betul. Wow, itu kalau masuk ke kalau udah sudah lulus Portofolio. ya portofolio itu udah paling best Ngejual ya, Pak, ya. banget. Ngejual banget. banget. Perusahaan mana yang nggak menerima gitu ya Pak ya? Iya. Wow, keren banget. Berarti itu salah satu dari manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Ada nggak sih Pak Ibu manfaat yang lainnya kalau misalkan dari mahasiswa ilmu komunikasi ini untuk mengikuti lomba ini nih manfaatnya ada apa aja sih selain sertifikat Bapak Ibu? Oke, iya. Kalau tadi kan mungkin meningkatkan kompetensi, kemudian juga yang pasti nambah jaringan, kemudian juga silaturahim gitu ya, dan juga tentu kita berharap bisa memberikan nilai positif bagi lembaganya masing-masing gitu loh. Jadi kalau mahasiswa yang berprestasi itu kan ada dalam poin peningkatan prestasi mahasiswa gitu. Jadi nggak cuman ke mahasiswanya atau dosennya saja, tapi ke lembaganya juga seperti itu. Kemudian juga mungkin menguatkan produktivitas, kolaborasi dan hal-hal yang nanti mungkin kedepannya membuka peluang-peluang baru buat teman-teman mahasiswa. Mungkin nggak selesai cuma di silat aja, mungkin nanti dari kampus A dengan kampus B punya collab kegiatan apa gitu dan sebagainya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi ada collab dari antar lembaga gitu ya Pak Ibu ya? Ya, kalau dari dosennya ya jangan sedih, nanti kita dosennya juga akan kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasinya nggak cuman di dalam bidang pendidikan, kita juga nanti kita main bola bareng. Main Oh, bola. iya. Main bola bareng yang bapak-bapak. Tanding main bola se-PTMA itu. Se-PTMA itu, Pak. Betul. Wow, itu acaranya di hari apa tuh Pak? Acaranya di hari ketiga ya Bu ya, di hari jam Selasa pagi. Selasa pagi kita Habis pagi-pagi habis subuh. benar banget. Bener. Pagi-pagi Pagi sih. Wow. yang bapak-bapak harus sudah bangun, nanti siap-siap, kemudian langsung berangkat ke tempat, ke lokasi, nanti langsung tanding naik bola, tanding bola. Main bola. Naik bola susah ya Pak? Iya, Kayak habis sirkus. iya. Habis itu baru deh nanti lanjut lagi kita city tour. Kita keliling-keliling Cirebon ya Bu ya. Cirebon. Betul. Berarti yang keliling-keliling Cirebonnya itu khusus bapak-bapaknya aja Pak? Semua. Semuanya. Semua mahasiswa dan dosen. Wow, Kita jalan-jalan ke Cirebon. jalan-jalan. Kita gali potensi Cirebon ada apa aja. Iya, bener gitu. banget. Nah itu juga sekalian projectnya yang tim tadi itu Ya. nyari konten untuk menghasilkan karya tadi, misalnya fotografi berarti bisa cari di sekitar tempat jalan-jalan tadi, objek-objek foto yang tepat kayak gitu. Terus dilombakan gitu ya? Betul. dimasukkan Iya, ke lomba. itu jadi lomba untuk yang untuk yang lomba fotografi, konten creator, kemudian reportase, itu live lombanya di situ. Kasusnya langsung ditentukan di situ di tempat. Ya. Jadi gitu. kayak nggak ada deadline-nya tanggal 18 jam 8 malam udah harus dikumpulin itu nggak kayak gitu? Itu di tanggal Ada. 24-nya, di hari kedua. Di hari itu langsung bikin konten ya untuk yang konten creator dan yang lainnya reportase dan sebagainya. Itu langsung buat di situ, langsung diedit, kemudian ditunggu beberapa jam kemudian. Gitu, langsung dinilai. Malamnya, ya, sorenya langsung kita umumin pemenangnya. Wow, secepat itu benar-benar Cepat. secepat itu ya Pak Ya, ya? tapi kan persiapannya kita jauh. Persiapannya jauh banget Jauh. nih, udah pasti banget ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang terakhir nih Bapak dan Ibu, apa sih untuk harapan dari Bapak dan Ibu ini untuk silat api ke depannya biar makin keren nih dan impact-nya makin luas gitu. Apa sih Bapak dan Ibu? Oke, mungkin kalau saya pribadi berharap silat api yang di UMC ini bisa berjalan lancar, kemudian bisa meningkatkan banyak potensi-potensi mahasiswa, kemudian terutama bagi mahasiswa UMC sendiri yang jadi tuan rumah, dan teman-teman terlibat jadi panitia, pendukung acara, teman-teman juga diharapkan bisa ikut lombanya, bisa ikut call for paper-nya, optimalkan kesempatan ini karena kita
jadi tuan rumah, Tuan nggak harus rumah. jauh-jauh keluar kota untuk ikutan. Kita ada di tempat sendiri gitu, jangan sampai tuan rumahnya kalah meriah gitu ya. Nah, jadi kita berharap semua bisa mendukung acara ini, kemudian juga para dosennya juga semoga lancar semua gitu ya, dengan banyaknya aktivitas yang ada, banyaknya tugas-tugas teman-teman dosen di sini itu tetap bisa berkontribusi maksimal untuk kegiatan apik seperti itu. Dan nanti mungkin kan tahun depannya lagi akan ada giliran kampus Kampus lain ya Bu ya. begitu ya. Karena silaturahmi ya kan, tujuannya kan itu kita silaturahmi supaya dapat poin-poin lainnya gitu kan, silaturahmi tapi kita membawa berkah. Keberkahannya itu tadi portofolio untuk teman-teman mahasiswa dan juga nggak cuma buat mahasiswa tapi buat dosennya Dosen juga juga, ya, gitu Pak, ya. kan, melalui call for paper ini gitu. Jadinya saling mengenal antara mahasiswa UMC misalnya dengan UMSU, dengan UMM dan lain sebagainya. Dengan Jadi kampus yang lainnya. bener banget gitu. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Bapak dari Ibu? Ya, Untuk teman-teman untuk mengajak nih supaya pada ikut lomba, Oke. apalagi ada yang non akademiknya tuh Pak. Ya. Pasti banyak banget yang punya skill ya. Yang belum daftar sih cepetan daftar ya, karena ini seru banget dan kita lokasinya di Cirebon. Cirebon kece banget ya, apalagi teman-teman di FISIP terutama di Ilkom dan Humas itu luar biasa, teman-teman mahasiswanya juga dosennya juga ya. Dosennya juga udah pasti ya Pak ya. Ya, terus ayolah kita kolaborasi di sini di UMC ya Bu ya. Kita menjalin silaturahmi melalui program-program yang sudah kita rencanakan. Gitu. Ya, jadi ayo terlibat aktif, kita gabung di Silat Apik PTMA 2025 di UM Cirebon. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ya, Oke, teman-teman, kita udah membahas tentang silat apik nih dari mulai perkenalan, dari mulai tujuan, dan udah ada lomba-lombanya yang dari non akademik dan yang ada di akademik. Jadi buat teman-teman yang ilmu komunikasi nih, khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi ya Pak ya. betul. Yang ada di ilmu komunikasi kudu wajib banget hadir ya Pak Benar. ya. Boleh dong Pak diajak pakai bahasa Jawa. Karena Cirebon kan terkenalnya dengan kejawaan Iya, ya. Ta. Bahasa Cirebon dengan bahasa Cirebonnya. Cirebonan ya. Cirebonan diajak Iya, Ta, teman-temannya. Iya, Ta. Riben yang ngomongnya. Riben ya ajakannya ya. Ayo Kang Yayu sedulur KB, yuk pada gabung ya, pada apa sih bahasa Cirebonannya ya, beli Pada kelingnya. apa ya? Melu. Pada Ya, melu. pada meluan gage daftar ya, linknya wis di share ning Instagram ya, langsung di scan baik nunggu HP, di scan terus langsung manjing, langsung daftar, langsung ngomong ning kaprodie, Bu isun pengen melu konon. Gampang ya Pak, gampang itu, bisa, tinggal niat dari teman-temannya aja. Bener, Bang. Oke, Bapak Ibu terima kasih Ya, banyak atas sama-sama, waktunya. Jahra. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Amin. Oke, conference segitu aja podcast di event kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih dengan narasumber yang paling heboh banget nih, Pak Iqbal dan Bu Ida. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di session kita selanjutnya. Hai. Yeay.